Ngomongin soal film Spider-Man terbaik, kebanyakan orang mungkin langsung kepikiran film live action kayak Spider-Man 2 atau No Way Home. Tapi menurut gue, salah satu film Spider-Man terbaik justru datang dari dunia animasi, yaitu Spider-Man Into the Spider-Verse. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Film yang dirilis tahun 2018 ini nggak cuma berhasil ngenalin Miles Morales sebagai Spider-Man baru, tapi juga mengubah cara kita memandang animasi lewat gaya visual yang sangat berbeda. Karena secara cerita, film ini tuh mengadaptasi komik Spider-Verse karyanya Dan Slott yang terbit pada tahun 2014. Nah, di komiknya sendiri, ada berbagai banyak Spider-Man dari alam semesta yang berbeda harus bekerja sama ngelawan keluarga yang disebut dengan Inheritors. Kalau versi film, ceritanya menyederhanakan konflik tersebut dengan menjadikan Kingpin sebagai antagonis utama. Menurut gue ini keputusan yang cukup tepat karena ngebuat ceritanya lebih mudah diikutin tanpa ngilangin pesan utamanya, yaitu bahwa siapapun bisa menjadi Spider-Man. Hal yang paling ngebuat film ini menonjol tentu adalah visualnya. Bedanya dengan film animasi lain yang ngejar tampilan realistis, Into the Spider-Verse malah justru ngambil inspirasi langsung dari komik Marvel. Kayak kita bisa lihat teksturnya Band-Aid dots, efek halftone, panel komik sampai tulisan seperti tweet, bam, dan pow yang biasanya cuma muncul di komik-komik aja, tapi bisa kita lihat sepanjang adegan action muncul. Yang menariknya nih, para seniman ngegunain pendekatan yang disebut dengan graphic reduction, yaitu dengan menyederhanakan bentuk-bentuk rumit menjadi bentuk yang lebih sederhana tanpa ngilangin identitasnya. Karena itulah alasannya guys, setiap framenya bisa kelihatan bersih, tapi detailnya juga tetap luar biasa. Penggunaan warna juga punya fungsi penting, kayak contohnya Brooklyn, tempat tinggal si Miles, didominasi warna-warna hangat yang ngasih kesan yang nyaman. Sementara itu di Manhattan dibuat lebih dingin dan gedung-gedungnya kelihatan jauh lebih besar biar penonton bisa ikut ngerasain gimana Miles ngeliat kota tersebut sebagai tempat yang belum pernah dia kunjungin. Lalu ada scene dimana saat Super Collider ruang bawah tanah Kingpin aktif, itu layar dipenuhin sama warna neon kayak ungu, hijau, dan biru. Menurut gue perubahan warna ini bukan cuma sekedar estetika aja sih, tapi juga ngegambarin kekacauan yang lagi terjadi ketika berbagai dimensi mulai bertabrakan. Contoh terbaiknya itu pas adegan Leap of Faith yang dimana saat Miles melompat dari gedung, kamera dari POV kita diputar sampai kelihatan kotanya kayak di atas. Sementara Miles seolah-olah sedang terbang menuju langit. Padahal sebenarnya dia lagi jatuh guys. Menurut gue, keputusan visual sederhana ini berhasil mengubah makna adegan itu. Kayak ini tuh bukan nyeritain tentang seseorang yang lagi jatuh, tapi tentang seseorang yang akhirnya percaya pada dirinya sendiri. Film ini juga punya teknik editing yang unik. Kayak contohnya beberapa transisi yang dibuat nyerupain perpindahan panel komik yang ngebuat ritme cerita terasa lebih tepat, tapi tetap mudah diikuti. Ada satu detail kecil yang mungkin jarang disadari penonton. Contohnya kayak di awal film, animasi Miles itu dibuat sedikit lebih kaku dibanding Spider-Man lainnya. Nah, setelah dia benar-benar menerima identitasnya sebagai Spider-Man, gerakannya menjadi jauh lebih halus. Detail kayak gini tuh nunjukin bahwa perkembangan karakter tuh nggak cuma disampaikan lewat dialog, tapi juga melalui teknik animasi. Semuanya bekerja sama untuk mendukung perjalanan Miles Morales menjadi Spider-Man.